Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi apa itu SNMPTN, kriteria penilaian dan strategi lolos SNMPTN tahun 2022. Apa itu SNMPTN? SNMPTN merupakan kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Berbeda dengan jalur lainnya, SNMPTN merupakan jalur undangan dan tidak membutuhkan tes atau ujian lagi. Jalur SNMPTN merupakan jalur nasional pertama yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baru sesudahnya SBMPTN dan jalur mandiri menyusul. Kuota penerimaan di PTN dialokasikan di SNMPTN 20%, sedangkan 40% dialokasikan untuk SBMPTN dan 30% dialokasikan untuk jalur mandiri. Salah satu indeks penilaian SNMPTN adalah prestasi akademik yang dilihat berdasarkan nilai rapot. Ketentuan umum SNMPTN 2022 yang pertama, dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot dan portofolio akademik. Nomor 2, rapot yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5 dengan masa belajar 3 tahun atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun. Kita lanjutkan ke pemeringkatan. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jurusan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. Untuk jurusan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Nomor 3, jurusan Bahasa, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. Untuk SMK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian, yaitu teori kejuruan dan praktek kejuruan. Berdasarkan kelengkapan data nilai siswa yang diisikan oleh sekolah. 1. Akreditasi sekolah A 40%, kemudian B 25%, dan C 5%. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhatikan ketentuan sekolah, dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Sekolah mengisikan daftar siswa yang dapat mengikuti SNMPTN sesuai jumlah yang ditetapkan. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. LTMPT melalui PDSS akan menerbitkan daftar siswa yang layak untuk mendaftar SNMPTN sesuai dengan hasil pemeringkatan oleh sekolah setelah sekolah melakukannya. Bagaimana sistem penilaian SNMPTN? Kita perlu tahu tentang sistem penilaian SNMPTN, apa saja yang dinilai. Di bawah ini beberapa kriteria penilaian SNMPTN. Nomor 1, nilai rapot. Kriteria penilaian SNMPTN yang utama adalah nilai rapot. Bukan tanpa alasan bila juara kelas direkomendasikan untuk mengikuti SNMPTN. Nilai rapot memang menjadi kriteria SNMPTN yang penting, tapi bukan untuk satu-satunya, apalagi penentu lolos tidaknya seleksi. Nomor 2, kualifikasi individu. Pada dasarnya semakin baik dan konsisten nilai rapot, semakin besar pula peluangmu untuk lolos SNMPTN. Lagi pula, bukankah kualitas kita tak hanya terwakilkan oleh nilai rapot? Prestasi-prestasi kita di luar kelas seperti lomba-lomba yang kita ikuti di tingkat daerah, nasional, hingga internasional juga punya peran penting dalam sistem penilaian SNMPTN. Nomor 3, indeks sekolah. Di samping nilai rapot, indeks sekolah juga turut menjadi bagian dari kriteria penilaian SNMPTN. Jika nilai rapot mencerminkan prestasi akademik kita sebagai pelajar, indeks sekolah dapat diilustrasikan sebagai rapotnya sekolah. Indeks sekolah mencakup berbagai kriteria seperti jenis kelas, IPA, IPS atau bahasa, akreditasi sekolah A, B, atau C, dan prestasi sekolah di lomba-lomba tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jadi bukan hanya rapot kita yang penting, tapi siapa yang mengeluarkan rapot itu juga penting dalam kriteria penilaian SNMPTN.
4. Kriteria, cara penilaian, dan seleksi pada setiap PTN berbeda. Bagi PTN yang dituju, penilaian indeks sekolah juga mencakup jumlah siswa yang lolos dan nilai SNMPTN pada tahun sebelumnya, track record sekolah hingga prestasi, dan IPK alumni sekolah. Akan tetapi, kriteria dan cara penilaian SNMPTN pada satu PTN tak sama dengan kriteria dan cara penilaian PTN yang lainnya. Sebagai contoh, kriteria penilaian SNMPTN yang pernah diterapkan di Universitas Gadjah Mada mencakup 1. Nilai rapot, prestasi non-akademik, ranking sekolah, prestasi alumni sekolah selama kuliah di UGM, rasio pendaftar dan yang diterima pada tahun sebelumnya, track record sekolah, dan hasil UN sebelum UN dihapus. Nomor 5. Hitung passing grade untuk prediksi lolos di SNMPTN. Ternyata bukan hanya SBMPTN saja yang ada passing grade-nya. Dengan metode yang berbeda kita bisa menghitung dan menghasilkan passing grade di SNMPTN. Fungsinya sama, yaitu sebagai perkiraan apakah nilai kita sudah melewati nilai batas penentu kelulusan atau belum. Karena cara penilaian SNMPTN menggunakan nilai rapot, penentuan passing grade SNMPTN juga dari nilai rapot. Nah, bagaimana cara menghitung passing grade SNMPTN dari nilai rapot itu? Cara menghitung passing grade SNMPTN dari nilai rapot adalah dengan membandingkan nilaimu dengan nilai alumnus sekolah yang telah lolos SNMPTN di PTN yang dituju. Misalnya, ingin mengikuti SNMPTN di jurusan kedokteran gigi UGM, tanyakan ke wali kelas atau guru BK bagaimana agar dapat memperoleh informasi nilai alumni tersebut. Kemudian bandingkan nilaimu dengan nilai alumni yang telah lolos SNMPTN di kedokteran gigi UGM. Karena kedokteran gigi merupakan jurusan saintek, hitung nilai rata-rata mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jika nilaimu sama atau lebih tinggi dari nilai alumni tersebut, kamu punya peluang untuk lolos SNMPTN. Perhatikan betul setiap langkah dan tenggang waktunya. Jangan sampai ada yang terlewat, termasuk pula persyaratan portofolio dan lain sebagainya. Demikian kriteria dan sistem penilaian SNMPTN. Semoga semakin besar peluangmu untuk lolos di SNMPTN. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.